Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Rahmadani dengan NIM 18060013. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membuat video dengan bertujuan untuk melengkapi tugas mingguan saya dengan mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2, yang dimana dosen pembimbing saya Bapak Dr. Alphon Satrianto SEME. Di sini saya akan membahas materi tentang lingkungan dan pembangunan. Yang pertama saya akan membahas lingkungan dan pembangunan. Di dalam lingkungan dan pembangunan ini terdapat permasalahan yang mendasar. Yang pertama yaitu ekonomi dan lingkungan, yang dimana kehidupan dari setengah lebih jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang sangat bergantung pada lingkungan melalui kegiatan pertanian seperti berternak, perikanan, kehutanan, dan mengumpulkan bahan makanan. Dalam tahun-tahun terakhir ini, para ekonom makin menyadari betapa dampak dari berbagai persoalan lingkungan hidup terhadap keberhasilan upaya pembangunan. Baiklah, dapat kita katakan juga kerusakan ataupun degradasi lingkungan dapat menurunkan laju pertumbuhan ekonomi yang beban biaya tinggi yang ditanggung negara berkembang melalui biaya yang terkait dengan kesehatan dan berkurangnya produktivitas sumber daya. Terdapat 20% penduduk dunia termiskin dari kalangan miskin perkotaan dan pedesaan akan mengalami konsekuensi paling akut dari kerusakan lingkungan. Selanjutnya ada pembangunan berkelanjutan dan akuntansi lingkungan. Istilah berkelanjutan mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestariannya pelestarian lingkungan, yang dimana pembangunan berkelanjutan adalah pola pembangunan yang memungkinkan generasi untuk menikmati kehidupan yang setidaknya sama dengan sama kondisi kehidupan generasi sekarang, namun masyarakat setidaknya mampu setidaknya punya perlindungan lingkungan minimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan itu seperti apa? Ada dimasukkannya manfaat dan biaya lingkungan ke dalam analisis kuantitatif dari kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, pelestarian atau hilangnya sumber daya alam berhak sebaiknya dimasukkan ke dalam perkiraan pertumbuhan ekonomi dan sejahtera manusia. Selanjutnya ada permasalahan yang mendasar, yaitu penduduk, sumber daya, dan lingkungan. Cepat lajunya pertumbuhan penduduk telah mengakibatkan langkahnya persediaan tanah, air, dan bahan bakar kayu di daerah pedesaan serta krisis kesehatan di daerah perkotaan. Akibat minimnya fasilitas sanitasi dan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di negara berkembang yang semakin meningkat. Kerusakan lingkungan harus dihentikan dan produktivitas sumber daya yang ada harus diperluas sehingga dapat memberikan manfaat bagi orang-orang. Selanjutnya ada permasalahan dasar, kemiskinan dan lingkungan hidup. Kalangan miskin biasanya menjadi korban utama dalam kerusakan lingkungan ini. Mereka lebih menderita akibat dari kerusakan lingkungan karena seringkali harus tinggal di wilayah terdegradasi yang lebih murah. Karena apa? Karena kalangan kaya menghindari tempat tersebut. Terlebih lagi, mereka yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki banyak pengaruh politis untuk mengurangi polusi di tempat wilayah mereka tinggal. Tapi dalam kasus beberapa
beberapa kasus mereka juga sebagai pelakunya akibat dari kendala kemiskinan yang dialami, dan lagi-lagi sering sekali tingkat fertilitas yang tinggi disebabkan sebagai faktor penyebab kemiskinan tersebut. Selanjutnya ada permasalahan dasar, yaitu pertumbuhan versus lingkungan. Bukti-bukti mengindikasikan bahwa kalangan paling miskin menyebabkan kerusakan lingkungan paling besar akibat kemiskinan yang dialami. Berarti peningkatan status ekonomi dari kelompok termiskin akan memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan. Tetapi pada saat tingkat pendapatan dan konsumsi meningkat, kemungkinan akan terjadi peningkatan neto dalam kerusakan lingkungan. Di sini kita kerusakan lingkungan terdapat ada membahas kurva lingkungan. Kuznets adalah grafik yang menggambarkan konsep bahwa populasi dan kerusakan lingkungan lainnya meningkat dan kemudian menurun dengan adanya peningkatan pada pendapatan per kapita. Terbukti hal ini berlaku bagi beberapa polutan. Yang selanjutnya permasalahannya yaitu pembangunan pedesaan dan lingkungan. Meningkatnya aksesibilitas input pertanian bagi petani kecil dan pengenalan metode pertanian berkelanjutan akan menciptakan alternatif menarik bagi pola pengguna sumber daya yang sekarang yang merusak lingkungan. Investasi yang menambah nilai lahan dapat meningkatkan produksi dari lahan garapan dan menjamin swasembada pangan di masa depan. Selanjutnya yang terakhir ada permasalahan dasarnya, itu pembangunan perkotaan dan lingkungan. Penumpukan emisi kendaraan dan industri dan sistem ventilasi tungku rumah yang kurang layak juga menambah biaya lingkungan yang sangat tinggi akibat kepadatan kota. Baiklah, saya akan melanjutkan yang pembahasan kedua, yaitu pembangunan daerah, pedesaan, dan lingkungan. Di sini terdapat kisah dua desa yang dimana maksud dari sini yaitu yang pertama desa di Afrika Sub-Sahara, yang dimana penduduk di desa Afrika di daerah sempit arid telah diperingati pemerintah bahwa menebang pepohonan hanya akan memperburuk kondisi mereka yang sudah sangat buruk. Tetapi hal itu bertentangan dengan prioritas mereka, di mana pohon memiliki banyak peran dalam kehidupan. Dikarenakan intensivitas kegiatan mereka di sana, maka tanah mereka makin terpapar dengan kerusakan lingkungan. Di sini dapat mengakibatkannya terjadinya akibat dari itu akan karena hilangnya lapisan humus dan terjadinya kemerosotan output. Semakin sedikitlah hasil panen yang dapat mereka bawa ke pasar untuk melakukan transaksi barter. Yang kedua ada pemukiman di sekitar hutan Amazon, yang dimana terletak di pinggiran hutan hujan yang luas di Amerika Latin. Kebanyakan pendatang di sini berasal dari kota yang tergiur oleh janji pemerintah yang diiming-imingi dengan lahan gratis dan sejumput kemakmuran. Program transmigrasi ini bertujuan untuk membuka lahan pemukiman dengan merambah hutan sehingga kepadatan di kota dapat berkurang. Sangat kontras dengan yang terjadi di Afrika. Pemukiman baru tidak memiliki persoalan kekurangan curah hujan, satwa liar, dan tumbuhan. Selanjutnya, bahkan sebaliknya, hutan itu merupakan hambatan bagi petani transmigrasi dan seringkali dibabat dan dibakar untuk ditanami. Yang selanjutnya yaitu ada pemanasan global dan
perubahan iklim, yang dimana ada di sini cakupan, mitigasi, dan adaptasi. Yang pertama yaitu cakupan permasalahan. Pada tahun 2007, IPCC mengumumkan laporan penelitian keempatnya. Laporan ini menyimpulkan bahwa negara-negara berkembang, terutama yang miskin, dapat mengalami konsekuensi terbesar akibat pemanasan global yang melibatkan bencana gelombang seperti panas, hujan, banjir akibat hujan deras, kekeringan panjang, punahnya spesies, dan hilangnya sumber pertanian dan perikanan yang makin parah dan membesar. Yang kedua ada mitigasi. Banyak strategi telah diajukan untuk memitigasi emisi, antara lain penciptaan pasar karbon, pajak karbon, dan subsidi atas mempercepat kemajuan teknologi. Dalam hal regulasi, dengan adanya ketidakpastian dalam biaya dan manfaat dari pengurangan emisi, terdapat pernyataan ekonomi yang sulit dalam merancang izin atau pajak emisi yang paling efisien. Yang ketiga ada adaptasi, yang dimana adaptasi ada dua bentuk, yaitu adaptasi terencana yang dilakukan oleh pemerintah dan adaptasi otonom yang dilakukan oleh rumah tangga, pertanian, dan perusahaan dalam merespon perubahan iklim yang mereka alami atau antisipasi. Selanjutnya ada model ekonomi dari permasalahan lingkungan. Yang pertama yaitu terdapat sumber daya milik pribadi. Pasar hak milik yang disempurnakan dan dicirikan oleh 4 kondisi berikut. Yang pertama yaitu ada universalitas, yang dimana semua sumber daya dimiliki perorangan. Yang kedua eksklusivitas atau dikecualikan, mencegah orang lain untuk memetik manfaat dari sumber daya yang dimiliki secara pribadi. Yang ketiga ada dapat ditransfer, pemilik sumber daya dapat menjual sumber daya sesuai dengan kehendaknya. Yang keempat yaitu ada dapat diberlakukan pengaturan distribusi pasar atas manfaat sumber daya, harus dapat diberlakukan. Selanjutnya di sini kita akan membahas sumber daya milik bersama, yang dimana jika suatu sumber daya langka seperti tanah yang subur dimiliki oleh masyarakat dan tersedia gratis bagi semua pihak, katakanlah untuk kepentingan pertanian atau pengembalaan ternak, seperti halnya sumber daya milik bersama, maka setiap potensi laba atau rantai kelangkaan akan menghilang, kecuali jika ada kesepakatan sosial efisien yang mengikat. Yang selanjutnya ada barang publik dan kerugian publik. Barang publik ini adalah segala hal yang memberikan manfaat bagi semua orang, dan ketersediaannya tidak akan berkurang meskipun dinikmati secara bersama-sama dengan orang lain. Contohnya udara bersih, lembaga ekonomi, dan pertahanan nasional. Kerugian publik adalah produk atau kondisi yang merugikan kesejahteraan orang lain yang jatahnya tidak akan berlaku. Nah, di sini saya akan melanjutkan, yaitu tentang kita akan membahas pembangunan perkotaan dan lingkungan. Dan di sini terdapat ada masalah lingkungan dan pemukiman kumuh perkotaan. Baiklah, dalam beberapa hal di kehidupan sehari-hari, penduduk miskin di pemukiman kumuh ini, yaitu permukiman kumuh perkotaan serupa dengan kehidupan penduduk miskin di daerah pedesaan, yang dimana keluarganya harus bekerja dengan jam kerja yang panjang, pendapatan tidak menentu, dan trade-off-nya ini yang sulit antara belanja gizi enak, perawatan, kesehatan, dan pendidikan. Meski rata-rata penduduk perkotaan memiliki pendapatan yang lebih tinggi, penduduk yang paling miskin seringkali memiliki resiko yang lebih besar terpapar kondisi lingkungan yang bahaya. Selanjutnya ada industrialisasi dan pencemaran udara di perkotaan.
tahap-tahap awal urbanisasi dan industrialisasi ini di berbagai negara berkembang biasanya ini disertai dengan peningkatan pendapatan dan buruknya kondisi lingkungan. Yang ketiga ada masalah penumpukan air bersih dan sanitasi. Dua faktor lingkungan yang paling penting dan berdampak pada kesehatan kalangan miskin kota adalah minimnya akses air bersih dan kurangnya sanitasi yang baik. Selanjutnya yaitu ada biaya lokal dan global akibat perusakan hutan hujan. Diperkirakan bahwa penggundulan hutan saja pun berkontribusi atas 20% emisi karbon dioksida di seluruh dunia, karena pepohonan mengkonsumsi karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen selama proses fotosintesis. Hutan hujan tropis mewakili mekanisme penting di mana ekosistem mereka meregenerasikan diri mereka. Dari mayoritas hutan hujan tropis yang telah dirusak, sekitar 60% arealnya digunakan untuk pertanian kecil. Karena biaya politik dan ekonomi dari pelestarian hutan hujan ini seringkali ditutupi dan ambigu pemeliharaan hutan mungkin terlibat seperti kegiatan yang tidak memakan biaya. Selanjutnya ada pilihan kebijakan bagi negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh negara berkembang terdapat yang pertama yaitu ada menetapkan harga sumber daya yang layak. Yang kedua ada melibatkan masyarakat tentunya. Yang ketiga, pengaturan hak milik dan kepemilikan sumber daya yang jelas. Yang keempat ada peningkatan alternatif ekonomi bagi penduduk miskin. Yang kelima ada peningkatan status ekonomi perempuan. Yang keenam, kebijakan pengendalian emisi industri. Yang ketujuh ada mengambil sikap proaktif untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Baiklah, sekianlah hasil dari materi yang saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan dan dapat saling berbagi ilmu dalam sistem sharing seperti ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.